Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nalul Gufran Majid dengan NIM 240605110160. Saya dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dari Fakultas Saintek, jurusan Teknik Informatika, dengan nama matkul Kewarganegaraan, dengan 2 jumlah SKS. Di sini saya akan presentasi dengan judul Simulasi Mengajar, Penegakan Hukum dalam Konteks Negara Berkeadilan. Teori Penegakan Hukum. Sajipto Raharjo, penegak hukum progresif. Menurut Raharjo, penegakan hukum harus adaptif terhadap keadilan dan realitas sosial, tidak sekadar tekstual. Ada 3 komponen penting, yakni yang pertama, struktur hukum, lembaga dan aparat, seperti polisi, jaksa, dan hakim. Yang kedua, substansi hukum, isi peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, budaya hukum, kesadaran dan perilaku masyarakat terhadap hukum. Ketiga hal ini harus seimbang agar hukum menjadi alat perubahan sosial. Jimli Asidiki, prinsip negara hukum. Jimli menekankan negara hukum yang demokratis dengan prinsip-prinsip seperti ini. Premasi hukum, persamaan di depan hukum, keadilan sosial, penghormatan HAM, pemisahan kekuasaan, dan yang terakhir penegakan hukum harus didukung lembaga konstitusional yang kredibel dan transparan. Konteks kontemporer penegakan hukum di Indonesia. Tantangan penegakan hukum. Indonesia masih menghadapi banyak tantangan dalam penegakan hukum, seperti korupsi masih mengakar dalam sistem peradilan, dari proses penyidikan hingga keputusan pengadilan. Hukum kerap dipolitisasi, dijadikan alat untuk menyerang lawan politik. Keadilan sebelum merata. Kelompok marginal dan miskin sering tidak mendapatkan perlindungan hukum secara layak. Kondisi ini menandakan pentingnya reformasi menyeluruh pada sistem hukum kita. Reformasi hukum pasca 1998. Pasca reformasi, Indonesia telah membuat langkah maju. Didirikannya Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi. Pembatasan masa jabatan presiden untuk mencegah kekuasaan absolut. Lahirnya lembaga independen seperti KPK yang fokus pada pemberantasan korupsi. Namun tantangan tetap ada, menjaga integritas lembaga tersebut agar tidak disalahgunakan. Membangun negara hukum yang berkeadilan. Negara hukum sebagai pilar demokrasi. Negara hukum bukan sekadar jargon. Dalam praktiknya, negara hukum berarti pemerintah harus tunduk pada hukum, bukan sebaliknya. Hukum juga harus menjamin hak asasi manusia dan memastikan adanya pemisahan kekuasaan yang efektif, agar tidak terjadi penumpukan kewenangan pada satu pihak. Menuju sistem peradilan yang adil. Langkah menuju negara hukum yang berkeadilan mencakup reformasi aparat hukum agar prosesional dan bebas intervensi. Peningkatan integritas, terutama di kalangan hakim, jaksa, dan polisi. Pendidikan hukum masyarakat, agar warga tahu hak dan kewajiban hukumnya. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya menjadi objek hukum, tapi juga subjek yang aktif memperjuangkan keadilan. Penutup, sebagai warga negara kita punya peran penting dalam menjaga marwah hukum. Tidak cukup hanya mengandalkan aparat, tetapi juga harus membangun budaya hukum yang adil dan bermartabat. Mari kita dorong penegakan hukum yang tidak hanya taat aturan, tetapi juga berpihak pada nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan. Karena pada akhirnya, hukum bukan hanya untuk ditaati, tapi juga untuk memanusiakan manusia. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.